Selanjutnya kita ke menu reference. Di menu reference ini terdapat beberapa grup perintah. Pertama adalah table of contents, grup footnotes, grup research, grup citation and bibliography. Kemudian grup selanjutnya adalah grup captions, grup index, dan yang terakhir adalah grup table of authorities. Kita bahas satu persatu ikon yang berada di menu reference ini. Ikon yang pertama adalah ikon Table of Contents. Ikon ini berfungsi untuk membuat tabel daftar isi secara otomatis maupun manual. Kemudian ikon yang kedua adalah ikon Add Text. Nah, ikon ini digunakan untuk mengatur tipe heading atau judul pada daftar isi. Terdapat 3 pilihan, level 1, level 2, dan level 3. Level 1 digunakan untuk membuat judul, level 2 untuk membuat subjudul, kemudian level 3 digunakan untuk membuat subjudul dari subjudul. Selanjutnya, ikon yang berada di bagian ini disebut dengan Update Table, berfungsi untuk memperbarui tabel daftar isi yang telah disimpan. Nah, ini adalah fungsi-fungsi ikon yang berada di grup paragraf Table of Contents. Selanjutnya kita beralih di grup yang kedua, yaitu grup Footnotes. Di grup footnotes ini terdapat ikon insert footnote. Nah, ikon ini berfungsi untuk menyisipkan catatan kaki pada margin bawah dokumen. Kemudian ikon yang kedua adalah ikon insert endnote. Ikon ini berfungsi untuk memasukkan kutipan, sumber maupun penulis pada teks yang kita pilih. Ikon yang ketiga adalah ikon next footnote. Ikon yang berisi perintah untuk berpindah dari footnotes terbaru. Kemudian di bawahnya ada show notes, digunakan untuk berpindah ke footnote maupun endnote yang terdapat pada dokumen. Kita beralih ke grup selanjutnya, yaitu grup research. Di grup ini hanya ada satu ikon, yaitu ikon search. Ikon ini berfungsi untuk mencari informasi tentang teks yang diseleksi. Misalnya, ketika kita melakukan seleksi pada kalimat, artikel, skripsi, maka akan muncul tampilan tab kanan berisi informasi tentang definisi, gambar, hingga contoh artikel skripsi yang tersedia di internet. Kita coba ikon ini, tapi terlebih dahulu saya ketikkan artikel yang akan kita cari. Misalnya kita akan mencari topik tentang keanekaragaman hayati. Kita blok dan kita klik ikon search tersebut. Nah, di layar sebelah kanan akan tampil beberapa sumber yang bisa kita masukkan di dokumen tersebut. Tampilannya seperti ini. Nah, itu tadi fungsi dari ikon search. Selanjutnya kita ke grup perintah selanjutnya, yaitu citation and bibliography. Ikon yang terdapat di grup ini yaitu yang pertama adalah insert citation. Fungsi dari ikon ini adalah untuk menyisipkan sumber. Ikon selanjutnya adalah ikon manage source. Ikon ini berfungsi untuk memanajemen sumber referensi yang telah kita buat, termasuk menghapus, mengedit, dan menduplikatnya. Kemudian ikon yang ketiga yaitu ikon style. Ikon ini digunakan untuk mengatur gaya penulisan kutipan, apakah sesuai dengan standar apa, dan lain-lain. Nah, di sini ada tampilan beberapa style penulisan yang sesuai dengan standar. Kemudian ikon yang keempat adalah bibliography. Ikon ini berfungsi agar tulisan mengikuti format penulisan standar bibliografi dan referensi. Di sini terdapat beberapa tampilan bibliografi yang bisa digunakan oleh teman-teman. Kemudian kita ke grup selanjutnya, yaitu grup captions. Di grup ini ada 4 ikon. Ikon yang pertama adalah insert caption. Insert caption pada Microsoft Word berfungsi untuk menyisipkan kutipan sesuai format penulisan ke dalam halaman. Ikon yang kedua adalah insert table of figures. Ikon ini berfungsi untuk menyisipkan tabel daftar bab sesuai dengan format kepenulisannya. Ikon yang ketiga adalah update table, berfungsi untuk memperbarui tabel daftar isi maupun kutipan yang telah kita buat. Dan ikon yang keempat adalah cross
reference, yaitu berfungsi untuk memindahkan referensi yang telah kita buat ke bagian halaman yang diinginkan. Selanjutnya, group index. Nah, di group index ini ada 3 icon di dalamnya, yaitu mark entry, berfungsi untuk mengatur teks stang diseleksi dalam indeks. Kemudian ada insert index, berfungsi untuk menyisipkan atau menambahkan teks ke dalam indeks. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah update index, berguna untuk memperbarui indeks yang telah diedit seperti perubahan otomatis penomorannya. Dan grup yang terakhir di menu reference adalah table of authorities. Icon yang terdapat di grup ini adalah mark citation. Icon ini berfungsi untuk memasukkan teks yang diseleksi ke dalam table of authorities. Kemudian ada insert table authorities, berfungsi untuk menyisipkan table of authorities. Dan yang terakhir adalah update table, berfungsi untuk memperbarui table authorities terhadap kutipan yang berlaku. Inilah beberapa icon yang terdapat di menu reference.